Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Kroman dari Manajemen Haji dan Umroh kelas A dengan NIM 12140700027. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat dakwah tentang pohon kehidupan. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilustrasi pohon ialah sesuatu yang sangat berarti bagi dunia. Populasinya pun bisa dibilang mengelilingi dunia. Sudah pasti, pohon merupakan suatu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat. Kita sebagai manusia patut menjadikan pohon sebagai contoh. Ia bisa menaungi apa yang ada di bawahnya, serta bermanfaat dari bagian akar sampai daun-daunnya. Semua anggota tubuhnya sangat bermanfaat bagi makhluk sekitar. Pohon juga sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya pemanasan global atau yang kita kenal dengan global warming. Maka dari itu, kita sebagai manusia seharusnya mencontoh pribadi kita sendiri seperti pohon yang bermanfaat bagi sekitar dan tidak mengganggu manusia lainnya. Pohon-pohon ilmu dakwah ialah yang pertama sumber dakwah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan lain-lainnya. Iya. Yang kedua, metode dakwah. Metode dakwah ialah sebagai dakwah menyeru dengan ceramah ataupun dengan media sosial dan lain-lain. Yang ketiga, hikmah dakwah ialah cahaya bagi kehidupan. Dan media dakwah, kitab, seni, syair, materi dakwah, fikih, akhlak, faraid, dan lain-lainnya. Objek dakwah itu sendiri ialah manusia. Lanjut, sumber pesan dakwah. Sumber pesan dakwah terdiri dari Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat atau ijma, dan hasil penelitian ilmiah, kisah-kisah dan pengalaman orang teladan, berita, peristiwa, karya seni, dan sastra. Hakikat pesan dakwah yaitu pesan, amanat, atau nasihat yang disampaikan oleh seorang dai berupa keseluruhan dari kebenaran ajaran Islam yang ada di kitab Allah maupun sunnah Rasul, terutama masalah ibadah, akidah, serta muamalah. Lanjut ialah 3 sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama ialah ilmu. Sendi terpenting dalam hikmah, sebab itu Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu sebelum kata beramal. Yang kedua, al-hilm, sabar, hati-hati atau tenang ketika marah atau membalas sekalipun. Yang ketiga atau yang terakhir ialah al-ana, berhati-hati atau tergesa-gesa. Al-ana'ah adalah melangkah dengan pasti dengan tidak tergesa-gesa. Sifat al-ana'ah ini wajib dimiliki setiap dari dalam menyampaikan dakwah dengan tetap berhati-hati dalam setiap kata atau perbuatan. Next selanjutnya ialah perbedaan akhlak dan etika. Pada dasarnya, akhlak dan etika sama-sama membicarakan persoalan baik buruknya perilaku, tingkah laku, serta perangai seseorang. Namun perbedaannya adalah dari tolak ukurnya. Akhlak mempunyai tolak ukur yang mengacu pada sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan etika mempunyai tolak ukur yang mengacu pada adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama yang berlaku di suatu tempat. Yang terakhir, analisis tentang filsafat dakwah. Sebagai salah satu mahasiswa jurusan manajemen dan umroh, ya tentunya termasuk dari bagian fakultas dakwah, kita harus bisa melakukan proses interaktif dalam dakwah seperti memberikan landasan serta membantu pergerakan proses dakwah Islam yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adanya pemikiran dakwah dalam diri kita harus mempunyai landasan yang kuat agar dapat ditransmisikan dalam suatu format yang bersifat membina objek dalam berdakwah itu sendiri kepada masyarakat. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.